bagaimana sih persiapan Polri dalam mengamankan mudik, di mana tahun ini pasti lebih seru karena selama 2 tahun ini kan kayaknya kangen banget karena ada pembatasan ya oleh pemerintah akibat COVID-19. Seperti apa Pak Arief? Ya, Nanda, terima kasih. Untuk mudik tahun ini mungkin agak memerlukan persiapan, walaupun setiap tahun sebelum-sebelumnya mudik itu sudah menjadi tradisi seperti disampaikan Nanda tadi. Tradisi setiap kali perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dengan adanya pandemi ini selama 2 tahun belakangan, tahun 2020, 2021, ada pembatasan. Bahkan pemerintah menghimbau untuk tidak mudik. Karena memang waktu itu pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Seiring dengan perkembangan pandemi COVID yang menurun dan perkembangan bagus di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengizinkan untuk seluruh warga masyarakat mudik. Tapi, ada tapinya ini, tetap memperhatikan protokol kesehatan dan segala sesuatunya sudah diprediksi, sudah dipersiapkan oleh pemerintah, terutama Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan seluruh aktivitas mudik masyarakat ini. Apa yang akan terjadi di mudik nanti? Yang jelas akan terjadi pergerakan warga masyarakat dari tempat tinggalnya ke tempat tujuan. Sehingga ada 2 lokasi, lokasi yang ditinggalkan dan lokasi yang dituju. Yang kedua, dia akan menggunakan sarana transportasi. Ada transportasi umum, ada transportasi pribadi. Transportasi umum, darat, laut, udara. Ya. Transportasi pribadi, dan menggunakan mobil, tapi jangan menggunakan sepeda motor, karena rawan menggunakan sepeda motor. Lebih baik naik bis, kendaraan umum, nanti dijemput di tempat asal. Nah, kemudian apalagi yang dipersiapkan oleh kepolisian? Bagaimana mengatur manajemen lalu lintas, jalur lalu lintas. Karena sudah 2 tahun tidak mudik, kepolisian memprediksi akan terjadi euforia. Hampir 84 juta warga masyarakat nanti akan mudik. 42% itu menggunakan jalur darat. Nah, ini yang betul-betul dipersiapkan. Untung 4 tahun terakhir ini kita sudah memiliki jalan tol. Apa jadinya kalau tol itu belum ada, sehingga akan terjadi kepadatan di jalur Pantura seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, walaupun sudah ada jalan tol, ternyata pada awal-awal jalan tol ini diresmikan kan terjadi masalah juga. Ini memerlukan satu persiapan yang sangat matang. Bagaimana manajemen lalu lintasnya, kemudian bagaimana juga yang di jalur laut. Pelabuhan-pelabuhan juga harus dipersiapkan. Kapalnya untuk mengangkut penumpang. Pasti akan terjadi ledakan penumpang. Jangan sampai nanti kapasitasnya 300 diisi sampai 1000, akhirnya tenggelam. Overload ya? Overload, nggak boleh itu. Kalau angkutan udara sudah ada otoritas yang menangani, saya pikir itu sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan adalah warga masyarakat yang akan mudik ini. Apa yang dipersiapkan? Pertama, rumah yang akan ditinggal ini jangan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Titipkan kepada Pak RT. Syukur ada orang yang menunggu di rumahnya itu. Jangan sampai nanti pulang-pulang, barangnya hilang semua. Nah, ini jadi repot. Gitu. Titipkan kepada RT, RW, syukur ada yang nunggu, dan sampaikan kepada kepolisian terdekat. Kepolisian akan melakukan kegiatan-kegiatan patroli preventif untuk menjaga seluruh warga masyarakat. Kemudian untuk manajemen transportasinya, jalur lalu lintas. Dalam pengamanan mudik tahun ini, dan setiap tahun memang dilakukan kepolisian, menggelar operasi kepolisian dengan sandi Ketupat 2002. Ketupat 2022, berarti ini akan ada gelar operasi di mana-mana, benar nggak Pak? Di seluruh Indonesia. Dan akan semakin banyak nggak sih? Iya. Jadi operasi Ketupat ada Satgas Operasi, Kaops, kepala operasinya adalah Kakor Lantas, wakilnya Kakor Sabara. Ini akan digelar di seluruh Indonesia. Jadi untuk pelibatan personilnya, seluruh Satgasda di Polda-Polda seluruh Indonesia itu
jumlah personil yang dilibatkan ada 143.516 personil. Kira-kira nanti pada saat masyarakat mudik, ini saya yakin juga masih ada yang ingin bertanya gitu. Kira-kira nanti pada saat mudik soal protokol kesehatan ini seperti apa sih gitu loh? Apakah kalau ketahuan belum vaksin booster akan diputar balik atau bagaimana? Ya, yang jelas tidak seperti pada tahun sebelumnya, di mana ada penyekatan, dibalikkan, dan lain sebagainya. Tahun ini pemerintah memang betul-betul memberikan kesempatan untuk mudik, tetapi protokol kesehatan yang harus tetap dipatuhi. Disarankan sebelum mudik kan kita sudah gencarkan vaksin booster. Booster ya. Ya. Kemudian protokol kesehatan apa ya? Menggunakan masker. Menggunakan masker. Masker ini supaya jangan dilepas dulu. Biarkan negara-negara lain sudah membuka masker, tapi kita jangan. Berarti masker, kemudian dipastikan sudah 3 kali melakukan vaksin booster. Ya. Ada yang lain? Ya, sementara yang paling utama adalah masker itu. Ya. Kemudian tetap jangan terlalu banyak berkerumun gitu. Kemudian begitu sampai rumah dari berinteraksi dengan orang banyak, tetap cuci tangan itu tetap dilakukan. Konsep di dalam operasi Ketupat itu jadi pengamanan di jalur transportasi, pengamanan tempat-tempat keramaian, itu juga pengamanan di tempat-tempat yang ditinggalkan oleh warga yang mudik tadi. Sehingga ada 2 kegiatan yang dilakukan. Kegiatan memperlancar arus lalu lintas, baik di darat, di laut. Kalau di udara jelas lancar, nggak ada macet ya. Kemudian pengamanan pada wilayah-wilayah pemukiman yang ditinggalkan warga. Kemudian juga kepolisian yang berada di tempat tujuan mudik, dia juga melakukan pengamanan kegiatan masyarakat. Sekarang sedang pandemi COVID-19. Jangan sampai ada silaturahmi itu rame-rame. Ya, boleh silaturahmi tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti buka puasa bersama, rame-rame, akhirnya begitu selesai sakit semua, itu yang tidak inginkan. Kemudian di tempat perbelanjaan, pasti pulang mudik bawa duit banyak, pengen traktir di tempat belanjaan. Yang menjadi perhatian kepolisian itu juga di tempat-tempat pariwisata. Contoh di pariwisata yang di perairan. Tahun lalu terjadi di Waduk Kedungombo. Naik kapal, ya bukan kapal sih ya, sampan. Naik sampan, biasa mau selfie kan. Ini kan bukan di darat, bukan naik mobil. Beda dong. Beda. Jadi selfie geser ke kanan semuanya, akhirnya perahunya oleng dan tenggelam 15 orang meninggal. Akhirnya yang terjadi? Ya meninggal dunia akhirnya. Nah, ini menjadi perhatian kami semuanya, baik di pelabuhan, kami sudah melakukan rapat koordinasi kemarin dengan Dirjen Perhubungan Darat, mewaspadai terhadap ketersediaan kapal, kemudian kesiapan life saving, jaket penyelamatan, life vest ya. Ya. Kemudian kepatuhan terhadap kapasitas dari penumpang kapal, jangan sampai berlebihan. Ingat tahun lalu di Pelabuhan Gilimanuk, Ketapang, ada kapal feri yang tenggelam. Ya. Akhirnya banyak 17 orang meninggal dunia, banyak korbannya. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kami, sehingga mulai hari ini para direktur Polair Polda kami perintahkan koordinasi. Saya perintahkan untuk koordinasi dengan para syah bandar, petugas pengaman pelabuhan untuk menertibkan ini. Jadi di samping kepada otoritas yang mengelola pelabuhan, juga kesadaran kepada warga masyarakat. Keselamatan itu yang diutamakan. Yang perlu kami himbau adalah pertama, amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan keluarga. Baik pada saat meninggalkan tempat tinggal, di jalan, kemudian di tempat tujuan, sampai nanti kembali lagi. Karena tidak semua aktivitas bisa di-cover oleh kepolisian. Kepolisian akan meng-cover hal-hal yang di luar kemampuan warga masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah pengamanan diri pribadi secara swakarsa itu tadi, dan ini perlu kerjasama semuanya. Kemudian yang kedua, kepada penyelenggara atau penyedia jasa angkutan, apakah di darat, di laut, ya, ini betul-betul memperhatikan keselamatan penumpang, keselamatan ABK dan lain sebagainya, sehingga
tidak akan terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Selamat mudik, mudah-mudahan lancar, aman, dan sehat, kembali dalam keadaan sehat untuk beraktivitas kembali dan tidak terjadi peningkatan pandemi COVID. Amin ya rabbal alamin.